Bu Puji Setiani. Selamat pagi, Bu Puji. Pagi, Menjelang, Pak ya, Dodo. Pagi, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. salam. Pak Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Dodo, selamat pagi Bu Puji, Ya, Bapak Ibu semua. untuk Pak Ibu dan Bu Puji sudah kami jadikan co-host ya. Nanti kalau mau apa rekam atau Terima apa silahkan. kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Eh, sebelum kita mulai di agenda keempat ini, marilah kita sama-sama berdoa agar diberikan kelancaran dari awal sampai selesai pembelajaran. Berdoa mulai. Amin ya Allah. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, Bu Puji dan Pak Imbu, hari ini ada sekitar, masih ada beberapa, 4 peserta. Kalau enggak 4, 5 peserta belum masuk, Bu Puji. Tapi yang satu tadi, Bapak siapa tadi itu Jumatan. Dan nanti mungkin di waktu Indonesia Tengah, ya Pak Gatot, Jumatan. Kemudian di waktu Indonesia Tengah mungkin ada bagian tengah, mungkin jam 11-an ada Jumatan juga. Untuk sesi pertama kan ada 3 JP ya Pak Imbu ya. Ini Coba. ini selesai jam setengah 12 dan nanti dilanjut sesi yang kedua, yang 1 JP jam berapa Pak Imbu, Pak Bu Puji? Mau jam 1 atau setengah 2? Setengah 2 aja ya. Baik, baik, setengah 2. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi di sesi pertama ini jam 10 sampai jam setengah 12, kemudian dilanjutkan sesi yang kedua jam setengah 2 sampai jam 2.45, 2.15. Jadi kalaupun ada mundur-mundur nanti diserahkan ke pengajar ya, nanti bagaimana, kalaupun kurang jelas nanti bisa mundur-mundur sedikit gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kami serahkan kepada Ibu Puji Setiani dan Pak Ibu Yono. Silakan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Dodo. Mohon izin Bu Puji, gimana? Saya duluan? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Nah, ini beberapa di kelompok satu saya sudah kenal, kita sudah berinteraksi. Tapi kelompok lain juga banyak teman seperjuangan dulu. Waktu STMKG ada Pak Nur Setiawan ya, Pak Nur Setiawan, ada siapa lagi? Jadi saya kurang eh, siapa Pak Nur? Siapa lagi Pak Nur? Sumawan ya? Oh, Sumawan. Lawan Pak Ruli, Pak Pak Iis. Ruli, Pak Iis. Nanti kita kayaknya nggak perlu kita inilah, biasa aja, santai aja. Baik, Bapak Ibu mohon izin share screen. Kita pada hari ini akan membahas terkait dengan konsep studi lapangan kinerja organisasi. Ya, kalau kita ngomong stula itu apa yang terbayang Bapak Ibu kira-kira? Studi lapangan. Apa kira-kira ya? Studi lapangan. Kalau studi lapangan itu berarti kan Belajar di lapangan, Pak. belajar di lapangan, artinya kita mengunjungi ya Pak ya, mengunjungi Nah, lokus atau tempat yang kira-kira bisa kita ambil pelajaran apa keunggulannya gitu ya. Nanti untuk bekal daripada kita apa membuat proyek perubahan proper atau aktualisasi kepemimpinan kita. Nah, selama kira-kira 3 JP tadi seperti Pak Dodo bilang, atau kira-kira 135 menit nanti karena diselang oleh Jumatan, saya akan menemani Bapak Ibu bersama Ibu Puji Setiadi. Ibu Puji ini eh, satu pusdiklat juga ya di Widya Surah Ahli Utama, kemudian korbit P3M, kemudian ketua tim latihan fungsional langsung di atas saya. Beliau juga Widya Iswara Ahli Madya.
Ya karena semua fungsional beliau beberapa kali punya pengalaman ngajar dan kemudian alumnus terbaik ini, alumnus terbaik dari PKA tahun berapa Bu Puji? Bu Puji monggo Bu Puji, silakan Bu Puji memperkenalkan diri. Terima kasih Pak Imbu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi semuanya wabarakatuh. peserta PKA. Lu yang luar biasa, PKA Angkatan 7 ya. Berarti em, 2 tingkat di bawah saya. Hmm. Jadi saya PKA Angkatan 5 tahun 2021. Dan tadi sudah disampaikan Pak Imbu terkait dengan kita hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya pada pagi hari ini dan dilanjut nanti siang serta hari Senin dan kita akan bertemu secara klasikal. Gitu aja ya mungkin perkenalannya. Bila aja semua pada kenal dan semuanya saya sudah kenal sebenarnya. Cuma nanti monggo Pak Imbu mekanismenya seperti apa silakan. Terima kasih Pak Imbu. Baik, wah Bu Puji sikap sekali. Bu Puji ini pernah di STMKG ya Bu ya, pernah di Kelimat, sekarang di Pusdiklat. Nggak tahu sebelumnya di mana saya nggak tahu. Ya, kalau saya sendiri, saya teman seperjuangannya Pak Nur Setiawan, Pak Iis, cuma sama Pak Sumawan, mungkin di PKP juga ada, di sana ada Ardiansah, ada siapa lagi Pak Nur? Pak Ruli juga ada di sini ya. Ada Nah, Pak ini siapa? Pak Bang Beni. Pak Bambang Beni, PKP ya Pak Bambang ya? Ya Iya. kira-kira seperti itu. Nah, cuma saya belum pernah jadi apa menjabat karena saya langsung di Pusdiklat dari PMG dulu langsung masuk ke Pusdiklat. Mintanya ke Kelimat tapi ditaruhnya di Pusdiklat. Nah, kalau Kelimat mungkin ketemu Bu Puji dulu. Ya, baik. Ada yang ditanyakan sampai sini? Bukan setulanya. Izin Pak Imbu, boleh Oke, ini aja Pak, bukan bertanya sih. Saya mau menyampaikan bahwa ya. saya ini untuk hari ini mungkin 15 atau 10 menit. Kemudian saya salat Jumat. Terus Hmm. hari Senin itu Pak, saya ada SLCN. Mm-mm. Berarti mungkin bisanya ikut, kalaupun bisa ikut paling kamera pakai HP, enggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Ya, yang penting Ya, nanti ya, dipahami aja materinya ya. ya. Terus besoknya itu kan mungkin perjalanan pulang Pak, naik pesawat atau ini mungkin enggak, itu yang enggak bisa ikut sama sekali gimana Pak ya. Enggak apa-apa Pak. Besok Hari Selasanya. Selasa kan nggak ada materi, Pak. Oh, Selasa enggak apa-apa ya. Oh ya, terakhir Senin Kita Pak ya. materi nanti. Nanti izin Oh ya. sama pengajar berikutnya. Oh ya, siap Pak. Mas Ya, itu Imbu, aja sih Pak. Ya. J, Untuk Mas hari Imbu, Senin ya. Makasih Pak. J, Mas Pak. Imbu, Yang Mas penting Imbu, digitalnya rekod, Pak. Digitalnya Ya. Bapak hadir di situ. Ya. Oh, Mas siap. Imbu, Mas Siap. Imbu hari Senin jam berapa ya? Hari Senin saya kayaknya sama deh, Pak. Jam 10 ya. Nanti Pak Dodo ya yang ngasih. Kalau 10.30 ya? iya kayaknya sama. Oh, alhamdulillah. Saya soalnya landing di Natuna nanti jam 10 pagi. Oke, oke. Oke, Iya, siap. masih ada asinkronus kayaknya di atasnya. Jam Baik. Senin jam 10 ya, Mas Iya. Imbu. Iya, Oke. Pak Is. Ya, nanti Lanjut ya. saya izin kalau gitu bisa MCU dulu kalau gitu Senin. Oh Pagi. iya. Oke. Ya, kita lanjut. Langsung ke outline aja. Jadi Bapak Ibu, setelah ini, mohon izin Bu Puji ya, saya duluan ya. Jadi ada online-nya 2 hari. Ini hari apa namanya? Hari ini hari Jumat kebetulan di Pengkal. Nah ini lumayan juga untuk ngerjakan tugas. Tugasnya gampang ini nanti. Cuma lihat profil sama bikin yang agak repot ini membuat collecting data tool dari apa agenda ya. Nah kita nanti paparan ya bagaimana sih konsep Stula itu. Kemudian ada penjelasan tugas. Nah, untuk menggali elemen modul nanti kita serahkan ke Bapak Ibu di tugas kedua. Nanti ada sesi klasikalnya juga 4 hari, di mana hari pertama itu ada pembekalan dari kita, ya. Nanti ada paparan dari Bapak Ibu tentang tugas yang hari ke besok nih hari Senin ini dipaparkan di pembekalan nanti. Jadi kira-kira ditambahkan nanti kira-kira kelompoknya dibaginya bagaimana, kemudian apa yang ditanyakan, siapa yang bertanya itu. Nanti kita bagi-bagi biar teratur lah. Nanti di tempat apa namanya di lokusnya jangan sampai nanti terlihat apa namanya semrawut atau acak-acakan gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita atur apa pertanyaannya, kira-kira arahnya kemana, kemudian masuk agenda apa, nanti kira-kira nanti memberikan masukan apa yang kurang gitu dari
setiap kelompok, oh misalnya di agenda 2 terkait apa terkait jejaring kerja ada yang kurang nih di bagian apa, nanti memberi masukan masing-masing apa namanya kelompok untuk butir pertanyaan yang akan diberikan. Nah nanti mungkin kalau di lokus mungkin kurang apa namanya kurang kurang pas, kurang nanti bisa dari kontak personnya mungkin bisa memberi, misalnya waktunya nggak cukup gitu, pertanyaan yang terlalu banyak, nanti mungkin bisa di kontak kontak personnya itu dihubungi ya. Kemudian hari ke tanggal 14-nya klasikal itu ada ceramah narsum dari Lembaga Administrasi Negara, ada narsum dari LAN juga yang akan memberikan tentang ceramah studi lapangan. Kemudian kunjungannya, nah kunjungannya ini ada online, ada klasikal ternyata. Nah yang online ini di UKMed yang visitasinya di Pemprov DKI, dekat-dekat Bapak Ibu, DKI dan Google Indonesia Jakarta. Itu nanti kita kunjungan ke sana Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kunjungan terakhir ya hari kedua itu kita langsung merumuskan kira-kira keunggulan apa gitu ya, masih draft. Nah, dan langsung sharing. Jadi langsung kita bikin catatan lapangan, langsung di draft catatan lapangannya itu kita draft. Nah besok hari Senin kita akan bahas tentang formatnya, format laporannya gimana, format catatan lapangannya gimana. Laporan itu ada dua, laporan individu dan laporan kelompok. Ya. Ada pertanyaan sampai sini, Bapak Ibu? Sebelum kita melangkah ke selanjutnya tentang outline. Jelas? Ada pertanyaan? Pak Ibu, untuk Ya, yang silakan. apa hari ke-20 itu untuk kelompok aja ya, individu nggak ada ya untuk yang 2 hari ini tugasnya. Untuk hari kedua, iya tidak ada tugas individu. Jadi tugas kelompok Hanya aja. Jadi berarti ada tiga kelompok. Satu kelompok 10 orang. oke Gitu ya, siap. sesuai dengan kelompok 1, 2, 3 yang biasa kita apa namanya? Oke, Kita kumpul biasa ya, kelompok 1 siapa, 2 siapa ada di klasikal itu. Jadi oke. Baik, terima pertama itu kasih Pak Ibu. mencari ya, Pak Nur, jadi ini mencari profil atau best practice lokus Tula ini ya. Kemudian yang kedua membuat collecting data. Jadi profilnya bagaimana, kemudian best practice-nya apa kira-kira. Keunggulannya apa gitu. Keunggulan di lokus itu apa di Pemprov itu. Kita cari googling istilahnya, nanti sumbernya di apa disebutkan. Kita cari kita investigasi kira-kira apa sih profilnya seperti apa tempat itu, kemudian apa namanya keunggulannya seperti apa. Nah, baru yang di besok ini hari Senin ini kita akan coba-coba membuat pertanyaan based on agenda gitu. Agenda 2, agenda 3. Kira-kira berdasarkan agenda 2, agenda 3 itu materi-materi yang kita sudah pelajari kemarin, kira-kira apa yang mau kita tanya terkait dengan lokus yang kita kunjungi. Ya, ada pertanyaan lagi selain Pak Nur? Ya, sebentar, kok nggak bisa balik? Ada pertanyaan lagi? Sebentar. Ya, cukup? Kalau cukup, kita lanjut. Baik, ini adalah dasar hukum daripada sebetulnya seluruh ya materi PKA PKP ini. Nah, kalau saya menyebutkan setula di pasal berapa, kira-kira ini ya, ini menyeluruh ya. Jadi di sini ada yang terbaru adalah peraturan kepala LAN tentang keputusan kepala LAN nomor 1 dan nomor 2 tahun 2023 tentang kurikulum dan pedoman penyelenggaraannya. Ya. Kemudian lanjut, apa sih yang kita inginkan dari apa stula atau field study ini? Yaitu diharapkan itu peserta mendapatkan lesson learn. Ya, lesson learn itu bahasa Indonesianya apa ya? Memetik ya daripada pelajaran yang kita dapat kemarin, yang kita pelajari kemarin. Jadi apa? Mengambil
pelajaran memetik pelajaran memetik apa ya pelajaran ya yang kita pelajari kemarin gitu. Kemudian mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan strategi atau keunggulan manajemennya gitu. Strategi dia atau manajemennya, keunggulan manajemennya seperti apa dari organisasi pelayanan publik yang kita kunjungi nanti. Dan indikatornya bagaimana katanya? Indikatornya kalau peserta itu mampu menjelaskan tahapan stula atau field study itu berarti dia sudah memenuhi syarat. Yang pertama. Yang kedua, dia harus bisa menyusun rumusan lesson learn itu. Bisa mengadopsi dan mengadaptasi keunggulan dari strateginya atau keunggulan dari manajemennya daripada organisasi pelayanan publik yang kita kunjungi. Dan terakhir, mereka bisa berbagi pengalaman tentang apa sih yang dilakukan dalam studi lapangan yang akan kita laksanakan nanti. Jadi nanti ada paparan ya dari masing-masing kelompok atau bisa juga individu. Nah, apa sih stula atau field study ini? Jadi stula itu adalah sebuah pembelajaran dengan mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan datanya ini bagaimana? Secara langsung dengan pengamatan atau observasi kita melihat langsung. Oh, kita lihat misalnya. Kita misalnya ingin melihat gimana sih penampilannya, gimana gedungnya, gitu ya. Dari mulai masuk pintu gerbang sampai keluar lagi bagaimana pelayanannya. Standar pelayanan kita mainkan di situ. Standar pelayanan SPM ya. Standar pelayanan minimalnya kita mainkan. Kemudian ada yang prima nggak di situ misalnya. Kita amati. Kita bawa tool, misalnya kita bawa observasi. Kemudian kita mungkin wawancara. Kita wawancara beberapa orang, tim kerja atau individu, kita wawancara atau manajernya gitu, kita wawancara. Atau kita mencatat. Ya, mencatat pertanyaan yang diberikan teman, kita catat, lalu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini menurut Legal Bevan dan Saran 2009. Dan stula ini merupakan contextual learning, artinya pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Ini yang disebut contextual learning. Artinya apa yang kita pelajari kemarin dari agenda-agenda, kan kita punya elemen-elemen yang penting yang diambil dari setiap agenda. Ya, kalau tidak salah, mata pelajaran dari agenda 2 itu ada 4, dari agenda 3 itu ada 7. Nah, ini kita ambil apa yang penting dari agenda tersebut, nanti akan kita jadikan pertanyaan di sana, akan kita tanyakan. Nah, itu terkait dengan stula. Kemudian kenapa sih perlu stula? Bapak Ibu, kalau kita bicara best practice, sebetulnya nggak semua ya, tidak semua organisasi itu dikatakan best. Pasti ada dalam hal tertentu, dia punya keunggulan dalam hal atau fokus tertentu. Ya. Dan juga tidak ada yang bisa kita sebut dengan best practice, karena nggak ada organisasi yang dirancang untuk gagal. Artinya kegagalan itu pasti ada salah suatu hal gitu. Jadi kalau kita mengunjungi suatu lokus, berarti dia punya keunggulan di bidang tertentu. Jadi daripada kita untuk menghindari hal itu, gitu, menghindari hal-hal yang lain, kalau yang lain biasa-biasa aja, kenapa kita tanyain gitu? Kita tanyakan, nggak perlu. Kita kejar aja yang fokusnya. Gitu. Misalnya kalau organisasi A itu terkenal dengan kecepatan layanannya misalnya, atau dengan kecepatan digitalisasinya. Nah, kita kejar digitalisasi itu seperti apa, membangun digital platform itu. Kita tanya seperti itu. Jadi kalau kita nggak usah nanya yang macam-macam. Gitu. Nah, fenomena yang terjadi yaitu sebetulnya setiap organisasi itu terus berubah gitu kan ya, untuk menjadi pelayan publik yang lebih baik. Jadi kita seharusnya yaitu untuk inovasi itu harus kita pelajari dengan lesson learn tadi, diadopsi atau diadaptasi untuk diterapkan di tempat kita, gitu ya. Dan artinya kalau di istilah dulu itu namanya
ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Lesson learn, adoption, dan adaptasi. Jadi adaptasi itu artinya kita ambil yang diadopsi ya tadi yang bagus-bagus tadi, kemudian kita coba diadaptasikan di tempat kita. Kira-kira perlu penyesuaian apa? Kalau bagus ya kita tiru yang bagus. Itu artinya menjadi sebuah apa namanya masukan referensi untuk di tempat kita gitu ya. Di tempat kita kira-kira oh ini bagus nih kalau diterapkan di tempat kerja kita. Mudah-mudahan apa namanya bisa diadopsi dengan baik. Nah, tentunya perlu penyesuaian dan modifikasi. Baik. Kalau kita bicara tentang linkage atau keterkaitan agenda 1 sampai 3 ya, dan field study atau studi lapangan ini bisa kita lihat di diagram tersebut. Ya benar ya, agenda kepemimpinan kinerja itu agenda 2 itu ada 4 materi dari yang namanya manajemen sektor publik sampai ke strategi komunikasi publik. Kemudian agenda manajemen ke kinerja itu ada akuntabilitas paling banyak nih. Akuntabilitas sampai manajemen resiko. Nah, ini Bapak Ibu, lesson learn atau memetik pelajaran dari kedua agenda ini kita ambil ke dalam best practice di lokus yang kita kita datangi. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lihat misalnya salah satunya misalnya kita ambil subjek tentang prestasi kinerja pelayanan publiknya, kita ambil ciri-cirinya dari evaluasi kinerja. Misalnya kalau pemerintah ada AKIP, ada SAKIP, LAKIP, LKPP-nya seperti apa, atau prestasi penghargaan yang diterima dari lokus tersebut. Kemampuan menghasilkan terobosan besar, prioritas nasional yang diperoleh dari informasi media sosial, atau list nasional, misalnya dari Menpan RB, misalnya dapat penghargaan dari Menpan RB sebagai 10 besar inovator di layanan publik, misalnya seperti itu. Lembaga ini, kita cari itu. Nah, itu kita kupasnya melalui agenda-agenda ini. Nah, tentunya kalau untuk agenda 1 adalah dasar daripada dasar kita untuk secara psikologi kita, oh ya ini adalah pelayan publik yang baik untuk yang profesional gitu kan ya. Nah, kemudian keunggulan-unggulan tersebut daripada strategi atau manajemen kinerja ini akan kita jadikan lesson learn kelompok ya, laporan lesson learn kelompok, dan akan kita jadikan laporan individu. Nah, jadi lesson learn 3 kelompok, kemudian adopsi dan adaptasinya individu. Jadi di adaptasi ini maksudnya nanti Bapak Ibu akan menyusun kira-kira keunggulan mana ya daripada strategi dan manajemen kinerja asal lokus itu yang kita akan adopt di dalam di tempat kita ya. Gitu. Misalnya nanti sesuai dengan aktualisasi kita gitu, nanti aktualisasi proyek perubahan kita gitu ya, kita mau ngadop apanya dari dari lokus yang kita kunjungi, dari keunggulan daripada best practice yang kita kunjungi. Dan ini nanti dari ide-ide aksi perubahan ini yang didapat dari kunjungan studi lapangan, mudah-mudahan ketemu ya, mudah-mudahan ketemu. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu ketemu nanti ide-ide aksi perubahan daripada studi lapangan. Nah, kita kan hanya istilahnya trigger gitu ya daripada Bapak Ibu untuk memfasilitasi Bapak Ibu mencari ide aksi perubahan atas keunggulan-unggulan lokus yang kita kunjungi. Nah, nanti Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk berbagi pengalaman hasil studi lapangan. Mungkin di antara Bapak Ibu semua pada saat kunjungan itu belum ketemu nih ide aksi perubahannya apa gitu. Sedangkan setelah mungkin berbagi pengalaman, bulat saya pilih yang itu gitu. Sesuai dengan mungkin ada beberapa hal yang dianalisis itu
oh saya perlu ini, perlu ini, perlu ini. Tapi kok ternyata setelah mengunjungi lokus beda ya. Saya pengennya ini gitu. Nah, bisa jadi Bapak Ibu. Jadi dari prioritasnya berubah gitu ya. Ide aksinya bisa ide-ide yang atau yang tadinya mungkin tidak menjadi prioritas setelah mengunjungi lokus melihat best practice, ini bagus nih ternyata, gitu kan, bagus untuk diangkat. Ide-ide aksi perubahan inilah yang diharapkan muncul setelah Bapak Ibu melakukan field study atau studi lapangan, ya. Lanjut, sampai sini ada yang bertanya? Bapak Ibu silakan. Lanjut, atau ada yang bertanya? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Ibu. Baik, saya lanjut ya. Nah, kalau secara besarnya, di bahwasanya agenda 1 mendasari daripada agenda 2 dan agenda 3 dengan agenda 2 4 mata pelajaran, kemudian 7 mata pelajaran besar di manajemen kinerja. Nah, ini kita buat setelah dapat kita itis elemen-elemen pentingnya, kita buat aksi perubahan. Ya, kita buat aksi perubahan, coba kita cari best practice-nya di lapangan untuk memperkuat referensi, ternyata oh cocok gitu misalnya. Oh ini bisa nih kita tiru di lapangan tadi. Nah, permasalahan potensi untuk meningkatkan kinerja organisasi ini didukung oleh studi lapangan dari best practice yang lokus yang kita kunjungi akan membulatkan Bapak Ibu ke dalam rencana untuk aksi perubahan sehingga setelah nanti diterapkan akan mampu meningkatkan kinerja organisasi. Kira-kira seperti itu alurnya ya. Baik, Bapak Ibu. Nah, untuk membidik keunggulan pelayanan publik dengan STULA atau dengan field study ini ada 3 hal tadi yang kita sebut-sebut sebagai lesson learn, ada adopsi, ada adaptasi. Apa sih sebetulnya? Lesson learn itu memetik pelajaran atau mengamati, ya, mengamati. Kita amati apa sih yang menjadi kelebihan gitu ya, kelebihan daripada pelajaran. Jadi menghubungkan pelajaran yang kita pelajari dengan lokus yang ada di sana. Kemudian kita tiru, diterapkan. Kita adaptasi, kita tiru, kira-kira apanya, yang unggulnya tadi, kemudian dimodifikasi, disesuaikan di tempat kerja kita. Nah, disitulah ada rencana-rencana untuk aksi perubahan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapannya pertama, kita mungkin ada 3 tahapan ya di field study ini atau studi TULA. Yang pertama mengenali fokus, kemudian mengenali fokus pada lokus ya, menentukan kebutuhan data dan informasinya. Jadi kira-kira data-data apa? Nah tadi makanya sebelumnya tugas ini kita mempelajari best practice-nya apa dari lokus yang akan kita kunjungi. Nah, Bapak Ibu besok akan mengunjungi Google. Kira-kira Google itu kelebihannya apa? Pertama kita pelajari dulu profilnya. Lokasinya di mana sih Google gitu misalnya. Google Indonesia lokasinya di mana? Struktur organisasi seperti apa? Kemudian cara kerja dia seperti apa? Bisnis proses seperti apa? Misalnya seperti itu. Terserah Bapak Ibu nanti profilnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu angkat seperti apa. Nanti akan menjadi penilaian sendiri. Makin kita mendalami profil makin kita mengenal seseorang tentunya, maka makin kita dekat dengannya, berarti banyak yang bisa digali dari pada orang tersebut. Misalnya kalau kita menggali sisi positifnya, artinya keunggulannya makin mudah gitu. Kira-kira seperti apa gitu bentuknya, tempatnya di mana, kemudian keunggulannya apa, gitu kita cari untuk tugas pertama. Ini persiapan informasi dari data-data itu kita cari. Kemudian melaksanakan mengidentifikasi. Tapi untuk persiapan ini, untuk sebelum pelaksanaan itu lengkap dengan tugas yang hari kedua besok, yaitu
apa namanya, kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan agenda. Ya, bisa kita ambil dari agenda 2, bisa kita ambil dari agenda 3. Nah, dalam pelaksanaan kita mengidentifikasi dan menetapkan key success factor. Artinya yaitu best practice-nya tadi. Apa sih yang membuat Google ini sukses gitu ya? Kunci suksesnya apa? Gitu. Dari yang paling dominan daripada Google gitu. Apa kira-kira? Apakah di AI-nya misalnya gitu kan? Biasanya kalau Google kan terkait dengan AI ya, artificial intelligence-nya. Terus bagaimana sih input data sampai segitu banyaknya kalau kita ngetik misalnya di laman Google itu bisa langsung muncul gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah, mungkin kita bisa bertanya terkait apa misalnya. Kan karena selama ini misalnya Google konten-konten yang apa, konten-konten dari luar banyak gitu. Bagaimana terkait dengan wawasan kebangsaan gitu supaya orang itu banyak konten dari kita juga yang positif, bukan hanya negatif. Itu bagaimana gitu. Google udah berbuat apa misalnya seperti itu. Nah, kemudian terakhir adalah tahapan pelaporan, menyusun laporan lesson learn dan laporan adopsi dan adaptasi. Lesson learn itu untuk kelompok, kemudian laporan adopsi dan adaptasi untuk individu. Adaptasi inilah yang paling penting yang dibawa Bapak Ibu untuk action plan aksi perubahan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak Imbo izin. Siap, Pak Nah, Soedi. itu ini terkait dengan Google yang perwakilan Jakarta aja kan, yang artinya kan Google ini dunia kalau secara global ya. Ya, Tapi kalau yang artinya yang kita tangkap kan ide kreatifnya Google perwakilan Jakarta kan. betul. Oke, bukan, oke, terima kasih Mas Imbo. Ya, jadi nanti yang kita kunjungi itulah yang kita ambil apa namanya, profilnya bagaimana. Ini kan belum kunjungi ya. Sebelumnya kita udah ada tugas profil sama apa namanya best practice-nya. Kita cari dulu kira-kira Google Indonesia itu gimana sih, best practice-nya, keunggulannya apa sih gitu di bidang apa gitu. Kemudian profilnya seperti apa. Terus satu lagi kalau nggak salah Pemprov DKI ya. Tapi nanti hubungi panitia kira-kira Pemprov DKI-nya itu bagian apa. Saya juga kurang belum di, kan Pemprov DKI ini kan luas ya. Ini mau di apa, di yang dikunjungi itu di bidang apanya, atau di BPSDM-nya, atau di, nanti silakan menghubungi panitia. Saya kurang apa, belum ada koordinasi. Nah, satu lagi online ini ya, satunya UK Med Office. Jadi kita nggak ke sana, nggak, kita online. Nggak, bukan ke ini ya, bukan ke Inggris gitu ya. Kita online, nanti kita tanya jawab. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menggali lebih banyak. Jadi makanya dipersiapkan dari sekarang pertanyaannya ya tentunya dalam bahasa Inggris ya. Kalau nggak, saya rasa apa namanya, kita punya tool banyak lah, ada apalagi artificial intelligence ini udah cukup banyak untuk apa namanya translate. Jadi nggak masalah nanti kalau kita kurang paham penjelasannya. Yang penting kita punya daftar pertanyaan, nanti kita kita rekam dan kita bisa translate itu apa namanya penjelasan mereka. Yang penting kita punya dasar pertanyaan di dalam bahasa Inggris. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Baik, mungkin sampai sini penjelasan dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Puji. Monggo Bu Puji. Ya, baik. Terima kasih Pak Imbu atas pengantarnya, penjelasannya cukup komprehensif ya Bapak Ibu semuanya, peserta PKA Angkatan ke-7 terkait dengan field study atau STULA. Yang tadi disampaikan oleh Pak Imbu, ada 3 lokus yang akan kita kunjungin secara online dan offline. Pengennya offline semua ya. Bu, izin Bu, ini yang share screen siapa Bu? Ibu atau saya? Ya itu aja, sama diterusin aja. Oh iya. Ya. Moga. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi sudah cukup
jelas lah dari hulu ke hilirnya. Jadi Stula ini menghantarkan Bapak Ibu semuanya, menjembatanin dari agenda 1, 2, dan 3 itu Bapak akan mengemasnya menjadi aktualisasi yang akan dibuat dalam bentuk aksi perubahan dengan dijembatani oleh Stula, di mana tadi disampaikan oleh Pak Simbu juga ya terkait dengan ATM, apa yang bisa apa yang bisa ditiru dan dimodif. Jadi dari 3 lokasi tersebut nanti istilahnya ini lanjut aja kali ya Mas ya. Jadi konsepnya itu sederhana aja. Apa yang menjadi mestinya Bapak Ibu semua ini sudah mempunyai rancangan terkait dengan aksi perubahannya pasti. Tapi mungkin sembari kita akan studi lapangan bisa saja berubah. Jadi nah disinilah kita itu akan menemukan atau mengenali dari suatu lokus yang bisa kita terapkan di unit kerja Bapak Ibu semuanya. Jadi itulah yang nanti akan menjadikan dasar aksi perubahan Bapak Ibu semua. Nah, terkait dengan Stula ini yang tadi sudah jernihnya sudah disampaikan juga, itu ada klasikalnya di tanggal berapa Mas tadi ya? Di tanggal 13 ya. 13, 14, 16-nya. Jadi intinya tadi sudah dibagi 3 kelompok yang di awal sudah dibentuk ya, tidak membuat baru, dan nanti ada tugas atau laporan individu, baik laporan individu maupun laporan kelompok. Ini menjadikan tugas dari mata pelatihan Stula. Nah, dari sinilah nanti langsung kalau Bapak Ibu pengen ringan gitu ya, pengen ringan aksi perubahannya, itu biasanya itu saja gitu. Tidak nanti sembari berjalan tidak tidak berubah atau tidak berpaling ke lain hati. Jadi satu sudah ditentukan dengan kalau bisa itu waktu studi lapangan apa yang bisa diambil. Pasti ada sesuatu yang dari 3 lokus itu ada yang menonjol. Tidak perlu tiga-tiganya itu diterapkan atau diimplementasikan. Cukup satu mungkin Pak siapa ya di sini Pak Suedi itu yang bisa saya ambil di Google ya, itu ternyata di manajemen risikonya. Oh ya, sekarang di mana Pak, unit kerjanya di mana Pak? Apa kepala pusat ya Pak? Sumatera Barat, Padang Panjang. Ya, Padang Panjang itu bagaimana nih dengan penerapan manajemen risikonya misalkan? Oh, berarti saya perlu menerapkan ini. Jadi ada ide di saat kita doing gitu ya, exercise sekaligus. Itu akan memudahkan Bapak Ibu semuanya. Jadi sesuatu isu yang ada di unit kerjanya Bapak Ibu semuanya itulah yang nanti Bapak Ibu pegang, terus kemudian di stulanya itu adakah yang memang bisa untuk menjadi kunci untuk membuka jalan penyelesaian isu-isu yang ada di unit kerja Bapak Ibu semuanya. Dan terkait dengan agenda yang lain ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Imbu, ini masuk ke agenda 4, agenda aktualisasi kepemimpinan, di mana sebelumnya Bapak Ibu sudah mempelajari 3 agenda, dan yaitu untuk membekali Bapak Ibu semuanya menerapkan kapasitas kepemimpinan Bapak Ibu. Ini dianggap semua pemimpin, tidak hanya KUPT, tapi calon-calon pemimpin masa depan ya. Yaitu menerapkan kapasitas kepemimpinan berkinerja tinggi dalam manajemen pelaksanaan kegiatan pembangunan tadi melalui pengalaman best practice dan aplikasinya, yaitu diterapkan dalam aksi perubahan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja organisasi. Seperti itu ya. Tadi learning journey-nya udah disampaikan oleh Pak Imbu, dan kegiatan ini apa sih gitu kan juga sudah disampaikan ya.
yaitu mengaktualisasikan kepemimpinan manajemen kinerja untuk mendukung pelaksanaan tugas memimpin kegiatan pelayanan publik. Nah, kegiatan ini tadi tahapannya sudah disampaikan oleh Pak Ibu juga dari tahapan persiapan, kemudian pelaksanaan, kemudian hingga laporannya. Nah, ini tentunya tidak hanya ya tadi itu ada benang merah yang bisa diambil untuk menjadi suatu laporan aksi perubahan. Kemudian indikator dan hasil belajarnya pun sudah disampaikan ya. Jadi studi lapangan ini menjadi apa ya yang diambil keunggulan dan strategi manajemen kinerjanya untuk pelayanan publik sesuai dengan lokusnya masing-masing. Apa yang bisa diamati, apa yang bisa diadop dan bisa diadaptasikan sesuai dengan sikon lokasi atau sikon unit kerja Bapak Ibu semuanya. Tentunya untuk mendukung kinerja organisasi. Nah, tadi juga dari tahapan tersebut ada tugas juga ya tentunya. Nanti bisa didiskusikan. Nah, untuk klasikalnya atau untuk visitnya, ini ketuanya siapa ya? Ketua kelompoknya masing-masing tentunya sudah dibentuk ya Pak Imbuh ya. Yang Pak Imbuh sudah mengawali dengan agenda 1. Mungkin untuk memudahkan nanti waktu visit itu semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita buat skenario. Jadi pada kelompok 1, 2, 3, masing-masing dengan tugasnya Pak Imbuh itu, tugas kelompoknya itu kan dari profil, kemudian SDM-nya seperti apa, dan lain sebagainya ya. Itu ada yang sudah mengambil duluan gitu loh, mengambil sesuatu yang bisa disampaikan nanti dalam visitingnya. Jadi kita tidak saat atau on the spot nanti bertanya seliweran, tapi sudah ada strategi. Kelompok 1 berapa yang kita waktunya kan terbatas juga ya Pak Imbu ya, waktu visiting itu. Jadi nanti di hari waktu klasikalnya ada apa pembekalan itu ya. Nanti kita siapkan di situ satu kelompok itu dibatasin berapa. Nah, nanti ketuanya masing-masing itu yang memilih. Yang kelompok 2 pun seperti itu. Jadi tidak double pertanyaan gitu ya, saling bersinergi lah. Kelompok 3 pun seperti itu. Jadi sudah teratur nanti waktu kunjungan di lokus di tiga-tiganya baik itu offline maupun online. Nah, ini tadi Pak Imbuh juga menyampaikan terkait dengan tugas kelompok. Ada ininya ya Pak, ada deadline-nya ya tentunya ya. Di-upload di LMS-nya LAN dan LMS-nya BMKG. Nah, ini waktu pembuatannya 1 hari kerja. Ini agak ini juga nih kelompok itu terkait dengan profil, struktur organisasi. Silakanlah. Intinya ini tidak membatasi Bapak Ibu untuk mengeksplor ya. Mengeksplor hal-hal yang positif terkait dengan lokus tersebut. Jadi sumber tidak hanya lewat Google, mungkin Bapak Ibu lebih mengetahui dari lokus tersebut dari sumber manapun, silakan. Jadi explore itu bebas untuk membuat suatu laporan yang sangat penting dan informatif. Kemudian terkait dengan apa ya Mas? Yang terakhir apa Mas di slide terakhir itu? Yang konsep ya. Ya, konsep. Nah, ini merupakan yang tadi seperti saya sampaikan, konsep studi lapangan itu merupakan jembatan Bapak Ibu setelah mempelajari dari 3 agenda tersebut, kemudian diajak atau melaksanakan studi lapangan, yang mana yaitu studi lapangan melihat nyata dari lokus tersebut, itulah yang mengantarkan Bapak Ibu semuanya untuk membuat laporan atau aksi perubahannya. Jadi diharapkan dari Bapak Ibu semua ini, kembali lagi ya, sebisa mungkin itu tidak lepas dari itu untuk aksi perubahannya. Nah, nanti aksi perubahannya sendiri, kalau Bapak Ibu tidak pengen apa ya, pusing sih pasti jelas, tapi supaya tetap terarah,
itu dari stula dari stula itulah mana yang bisa diadop dan diadaptasikan dalam aktualisasi. Nah, disesuaikan dengan isu dari unit kerjanya Bapak Ibu semuanya. Tentunya seperti itu. Itu kalau konsisten seperti itu pasti akan mudah lah kalau untuk mencapai sampai selesai ya. Nah, kemudian Mas ini nggak bisa gerak ya Mas ya? Itunya konsep. Ini terakhir ya, yang ya, Sama udah. sampai penjelasan tugas ya. Iya. Jadi tugasnya tadi sudah disampaikan kan? Ya, tugasnya tugas kelompok. Tapi untuk tugas nanti setelah studi lapangan itu ada tugas individu, ada tugas kelompok. Sebenarnya ini kesepakatan aja dari ketua masing-masing. Adakah adakah laporan kelas? Kalau dulu saya ada laporan kelas karena dituntut juga oleh pendampingnya. Ini Mas Ibu gimana nih? Ada 3 laporan atau cukup 2? Nanti kesepakatan aja ya dari dari masing-masing kelompok dan itu akan dipresentasikan gitu. Jadi sharing sharing pengalaman waktu stula. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya terkait studi lapangan kita ini mengantarkan awal lah. Nanti ada lagi pembekalan terkait dengan visitasinya. Ya. Baik. Kemudian apa Mas? Iya. Ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum lupa ya. Terkait dengan laporan mungkin ya di sini. Baik itu laporan kelompok maupun laporan individu itu terkait lokus masing-masing. Tapi intinya garis besarnya sama, yaitu terkait dengan profil, organisasi, kemudian permasalahan yang ada, yang saat itu diatasi, dan itu menjadikan suatu key suksesnya faktor tersebut dengan mengidentifikasi isu-isu yang ada di situ, kemudian kinerja organisasinya pada lokus tersebut seperti apa, sumber dayanya, baik itu SDM, SDA dan lain sebagainya, sumber daya yang ada di lokus itu seperti apa. Kemudian itu tadi ya, kunci suksesnya mereka itu di mana. Kemudian menggali hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja. Itu yang terpenting. Jadi ada poin-poin yang Bapak Ibu bisa explore dari situ. Kemudian untuk area pengamatannya, yaitu di fokusnya, yaitu peran kepemimpinannya seperti apa, inovasi pelayanan seperti apa, kemudian tadi ya kompetensi dan pemberdayaan SDM-nya seperti apa, jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingannya. Ini dalam membangun itu kan Bapak Ibu sudah mendapatkan pelatihan mata pelatihan itu ya, jejaring kerja ya. Kemudian penerapan manajemen kinerja dan penerapan manajemen risikonya seperti apa. Apalagi ini manajemen risiko itu sudah sering digaungkan ya. Karena ini unit kerja di BMKG, jujur aja lah, bagaimana penerapan manajemen risikonya pasti minim sekali. Ya, Pak Suedi ya. Betul. Ya, jadi ya mana-mana yang Bapak Ibu semuanya itu kan sebagai pimpinan leader gitu ya, manajer lah di sini tingkatannya, itu sebisa mungkin untuk memanage SDM yang ada di unit kerja Bapak Ibu semuanya, kemudian mengimprove sesuatu yang memang menjadi momok sebenarnya sudah lama tapi dibiarin aja gitu. Jadi pengelolaannya. Jadi Bapak Ibu semuanya ini tingkatannya sudah tidak tingkatan inovasi yang seperti PKP ya. PKP itu lebih ke inovasi lah, lebih ke apa itu teknologi yang canggih, lebih apa sih lebih mempercepat
pekerjaan, tetapi Bapak Ibu posisinya dalam pengelolaan di sini sebagai manajer. Mengelola itu tidak hanya sumber dayanya aja, tapi semuanya. Ya. Kemudian planning dan budgetingnya seperti apa juga. Kemudian tidak luput dari pemanfaatan teknologi tentunya. Bapak Ibu ini kan sudah melewatin level PKP ya, PIM 4 lah. Jadi ya semua itu diarahkan sebagai manajer. Nah, itulah fokus area pengamatannya, titiknya itu di seperti apa. Jadi ini poin juga Bapak Ibu semuanya nanti dilihat dari laporannya dan aksi perubahannya kelihatan. Jadi Bapak itu levelnya seperti apa, apakah memang setingkat manajer, yaitu di sini administrator ya, nah, itu bisa terlihat di laporan Bapak Ibu semuanya. Jadi aksi atau setelah ya, studi lapangan ini itu menjadi pijakan Bapak Ibu semuanya. Jadi kelihatan kalau Bapak Ibu itu sebagai manajer di suatu unit kerja. Ya, kemudian tadi sudah dimainkan juga terkait dengan lesson learn-nya, adopsi dan adaptasi hal-hal yang perlu memang diambil dari 3 lokus tersebut. Syukur kalau 3-tiganya memang ada irisannya di situ. Jadi 3 itu diambil, itu akan lebih bagus. Kemudian penerapannya ya, model pembelajaran. Terus kemudian tadi sudah disampaikan juga dari persiapan untuk studi lapangan, dari persiapan pelaksanaannya, kemudian ada berbagi pengalaman hasil studi lapangan, kemudian nanti ada evaluasi. Jadi ada penilaian evaluasi STULA. Nah, itu sudah dirancang ya. Kemudian pembagian kelompoknya tadi per kelompok 10 orang ya. Ada ketuanya, bahkan ada sekretarisnya, ada apalagi itu saya nggak tahu lah. Pokoknya di situ silakan diatur, intinya dari yang STULA ini persiapannya yaitu dengan tadi sudah disampaikan ya, mengidentifikasi, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, mekanismenya ya, kemudian pelaksanaan dalam pengumpulan data dan informasi, menganalisis dan menginterpretasikan, kemudian menyusun poin-poin hasil, hingga laporannya. Laporan itu menulis laporan, baik itu kelompok dan individu. Mungkin Bu aja kali ya Mas ya, kelompok dan individu aja ya. Iya Bu, itu aja. Kemudian membuat paparan, yaitu nanti akan di-sharingkan. Kemudian dari kembali lagi sih sebenarnya yang diulang-ulang terus ya, laporan kelompok itu tadi apa aja yang akan poin-poin apa aja yang akan dituangkan dalam laporan kelompok. Kemudian mungkin silakan Bapak Ibu nanti ada pertanyaan terkait laporan-laporan ini, kemudian laporan individunya poin-poin apa saja. Pasti beda lah ya kalau laporan kelompok sama laporan individu, karena kalau laporan individu itu menyangkut unit kerjanya Bapak semuanya masing-masing gitu ya. Nah, terus kemudian dibuat bolehlah kalau monggo Bapak Ibu semuanya berkreativitas yang tinggi nggak apa-apa, membuat adopsi dan adaptasi itu dalam matrik juga nggak apa-apa. Misalkan lokus 1 keunggulannya apa, terus lokus 2 keunggulannya apa, lokus 3 apa. Kemudian yang pointer-pointer apa saja yang bisa diadop dan diadaptasi. Jadi lebih mudah ya membacanya, membandingkan gitu ya. Kemudian tantangan untuk adaptasi atau adopsi itu seperti apa. Silakan Bapak Ibu semuanya. Intinya laporan itu memudahkan untuk kita membacanya. Ya. Mungkin itu saja dari saya, tambahan aja sih. Silakan Bapak Ibu semuanya kalau ada yang perlu kita diskusikan, mungkin perlu disepakatin sekarang. Saya pengen tahu sih dari kelompok 1 ketuanya siapa ya? Pak Andri apa Pak Omek? Andri Pak. Siapa? Pak Andri katanya Bu. Pak Andri mana Pak Andri nih? Pak Andri, Bu Puji. Ya, Puji Pak. yang baik hati. Pak Andri, apa kabar? Ya, baik Pak Andri Pak. mana? Terima kasih. Disiapkan seksi konsumsi, seksi yang bawa permen. Yap. Ini kan kita maju 1,5 jam ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ya, betul.
berarti Iya. selesainya mundur setengah jam gitu ya? Iya, nggak apa-apa sih Bu. Maju. Yang penting sebetulnya sudah Iya. selesai materi hari pertama ini. Bagaimana Pak Andri? Ya, izin Pak. Saya coba menanyakan sedikit Pak, karena ada tiga lokus ya Pak ya. Ya. Berarti tugasnya lokus pertama semuanya ada 6 berarti. Tiap lokus berbeda atau digabungkan menjadi 3 lokus dalam satu tugas individu, kelompok 3 lokus dalam satu satu pengumpulan, atau dibagi-bagi tiap lokusnya. Saya masih Ya, belum paham. laporannya ada 2 Pak, laporan individu dan laporan kelompok. Laporan Ya, individu yang memuat semuanya, lokus yang kita semuanya. kunjungi. Baik. Jadi satu. Berarti kesimpulan dari lokus 1, lokus 2, dan lokus 3-nya Pak ya. Iya, jadi apa yang profilnya seperti apa di DKI, seperti apa di Google, seperti apa di UKMed, kemudian best practice-nya seperti apa, kemudian bagaimana nanti laporannya kita kasih formatnya di hari Senin, Baik. Pak ya. Baik. Kemudian tadi sempat disinggung untuk pengumpulannya batasnya cuma 1 hari ya Pak. Tapi tiap lokus itu kan berbeda harinya. Untuk seperti DKI Jakarta, Google gitu ya. Terus UKMed Office juga kan berbeda. Apakah ini semua selesai dulu baru nanti dikumpulkan? Bagaimana tadi, masih bingung terkait tersebut. Oh, Terima yang kasih. tugas ini hari pertama ya? Ya, Ini cari profil aja, kita cari referensi aja dulu sebelum kita mengunjungi ke sana, kita cari referensi. Jadi istilahnya kita investigasi lah. Jadi kita cari sumber-sumber dari Google atau dari mana gitu. Oh, Pemprov DKI itu seperti apa sih? Strukturnya, profilnya seperti apa, kemudian keunggulannya seperti apa. Memang polanya agak beda dengan yang kemarin, karena kita kalau dulu kan pembekalan atau online semua. Nah, sekarang ini ada online-nya, ada klasikal, ada pembekalan lagi, kemudian ada klasikal visiting. Jadi sebelum visiting itu ada pembekalan dari kita, kemudian ada dari narasumber LAN tentang ceramah Stula, kemudian ada lagi visiting, dan terakhir baru sharing. Tambah lagi yang online sekarang yang 2 hari. Gitu. Jadi polanya agak beda dari yang PKP atau yang PKA yang sebelumnya. Itu Pak Andri. ya. Jadi ini untuk tugas yang online aja, ya, untuk awal gitu. Berarti Istilahnya kita nyiapin peluru lah, gitu ya. Baik. Berarti ini tugas online-nya yang lokus 1, 2, 3 ya Pak ya? Ya. Berbeda lagi kalau yang ke lapangan ya Pak? Lapangan beda. Jadi lapangan beda itu baik. nanti di laporan individu dan laporan itu udah jadi semuanya. Nanti formatnya hari Senin baik. kita kasih. Formatnya kita kasih hari Senin. Ini cuma untuk nanti kalau profil ini kita setujui bagus, kita bisa masukkan ke laporan individu dan laporan kelompok. Kita pakai ini yang profil yang hasil apa namanya kita buat di hari ini, di tugas hari Senin itu yang kita kumpulkan hari Senin. Jadi hasil dari profil ini bisa kita pakai. Minimal kita gitu Pak. Baik, ya mungkin dari teman-teman kelompok 1 silakan, ada yang mau menambahkan pertanyaan. Pak Ernani, Bu Ida, Pak Swaidi, Pak Darmadi silakan, Pak Omex, dan lain-lain. Pak Bagus ada Pak Bagus? Pak Bagus. Mereka lagi persiapan kongres Pak Imbu, jadi mungkin mereka sudah out. Siap hadir Pak Imbu, tapi izin nyambi persiapan Bapak. Oh iya. Ya Pak, masih. Ya. Silakan teman-teman, Bu Regina. Bu Regina? Sama Bu Regina juga itu persiapan, itu ada typingan di chat. Bu Regina lagi persiapan untuk kongresnya Pak. Izin Pak. Office Pak Ibu. Silakan Pak Ernani, boleh. Ya. Izin Pak Ibu. Siap. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Andri terkait tugas, jadi saya mungkin hanya menyimpulkan saja, sekalian minta penegasan juga dari Pak Ibu, bahwa tugas kami hingga tanggal 29 yaitu mengumpulkan data sekunder terkait 3 lokus. Ya. Pak. Iya Pak. Iya Pak. Ya. Jadi tugas kami tenggat hingga tanggal 29 bulan Mei hanya mengumpulkan
data sekunder dari 3 lokus tadi yang ditunjuk. Ya, betul, Pak. Baik. Itu per kelompok ya, Pak ya? Per kelompok. Baik, itu saja Pak Ibu. Terima kasih. Ya, nanti intinya kita gabung ya. Makasih Pak. Nanti kita gabung. Ada misalnya dari kelompok 1, oh yang kurang lebihnya seperti apa, kelompok 2 seperti apa. Nanti kan kita gabung gitu. Barangkali di kelompok 1 ada yang profilnya yang kurang, kita tambahkan di kelompok yang lain. Jadi kita gabung-gabung lah, gitu ya. Gitu tujuannya seperti itu Pak. Jadi nanti begitu kita masuk ke sana kita nggak asing lagi. Ibaratnya nggak kesasar lah gitu. Target kita kalau perlu best practice-nya kita tahu gitu. Best practice-nya dalam artian hal apa sih sebetulnya unggulnya di sana gitu. Yang kita mau kejar, oh ini kita punya aksi perubahan, ya, rencana aksinya apa gitu, kita kejar itu nanti. Nah, nanti tool-nya yang kita kejar itu kita ambil dari yang tugas di hari Senin itu, yaitu membuat apa namanya pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan agenda atau pelajaran yang kita sudah ampuh sebelumnya. Gitu. Nah, itu dikumpulkannya nanti setelah pas saat klasikal, pas saat pembekalan di tanggal 13 Juni, gitu Pak Enani. Itu kita paparin, saya mau nanya ini Pak, karena mungkin saya minat ke aksi perubahan sesuai dengan masalah yang saya hadapi adalah ini. Saya akan menanyakan masalah ini terkait dengan materi di agenda 2 misalnya. Jejaring kerja misalnya seperti. Betul ya, jejaring kerja agenda 2 ya? Manajemen kinerja, Pak. Ya. Betul, ya di agenda 2. Nah, itu saya mau bertanya soal ini. Saya mau fokus di situ. Oke. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Nah, itu nanti kita kejar. Nah, nanti kira-kira dapat nggak kira-kira best practice-nya di sana, keunggulannya seperti apa. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin kita dapat dari lokus kedua atau mungkin dapat dari lokus ketiga. Gitu ya. Kita kejar di lokus 1 mungkin dapat nggak ya, di lokus 2, lokus 3 dapat nggak kira-kira. Mungkin kalau di lokus 3 kurang begitu paham, kurang begitu kena, coba di lokus 2 kita kejar. Lokus 1 bagaimana gitu. Nanti kita terangkan di UKMED ini bahwa tujuan kita seperti itu. Jadi sesuai dengan ini. Jadi kita nanti kita gunakan sumber daya yang ada ini untuk mencari, kita ngarahkan ke seperti Bu Puji bilang tadi, yaitu fokus terhadap apa kira-kira yang mau jadi aksi perubahan. Kita kejar, kita cari di agenda. Kira-kira ini masuk belajar mata pelajaran apa ya masalah kita ini. Nah, kita kejar itu dengan membreakdown pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat di tugas kedua besok hari Senin. Gitu. Nanti pertanyaan itu kita buat, kita kejar itu, kita buat untuk dipaparkan di pembekalan, berbagi teman-teman semuanya. Nanti kita atur siapa yang nanya itu, kemudian kita bagi-bagi pertanyaan itu supaya nanti bisa terakomodir semua. Dan kita bisa ambil keunggulan-keunggulan, kita bisa rumuskan keunggulan dari lokus-lokus yang kita, jadi nggak sia-sia kita jalan-jalan ke sana. Begitu Bapak Ibu. Kemudian izin Pak. Mas Cimbo, kelompoknya mana Mas Cimbo ya? Aku nggak telat tadi. Kelompoknya kembali kelompok seperti biasa. Kelompok semula Pak. Oh semula aja. Pak Udin, kelompok semula. Silakan Mas Cimbo. Baik. Silakan Pak Elani. Terima kasih. Mungkin mereview yang disampaikan awal bahwa untuk diklat PKA tahun 2023 ada kemungkinan kita akan diarahkan untuk membangun satu laporan proyek perubahan, aksi perubahan secara kelompok. Nah, bagaimana dengan yang disampaikan ini kemudian terhadap tugas kita nanti ke depan, Pak? Seperti apa Pak gambarannya? Karena memang kemarin ada disampaikan bahwa nanti akan ada satu laporan atau proyek aksi perubahan satu, kemudian ini dikeroyok gitu, bahasanya seperti itulah gitu Pak. Kemudian masing-masing tadi akan mencoba memberikan masukan ataupun bagian dari satu proyek perubahan tersebut. Baik, Bu Puji mungkin bisa menjelaskan Bu, silakan. Pak siapa tadi? Lupa. Bu, dari Jambi saya Bu, izin. Ya Pak Nani, terima kasih Pak. Ya, ini memang tuntutan ya Pak ya. Jadi inilah resikonya kalau jadi peserta PKA Pak. Jadi selain dari tugas
individu, aksi perubahan masing-masing itu ada laporan kelas, Pak, namanya ya. Nah, laporan kelas ini intinya untuk memberikan masukan terhadap organisasi besarnya, yaitu BMKG. Jadi apa yang menjadi pelajaran Bapak Ibu semuanya? Jadi Bapak Ibu semuanya ini nanti harus satu persepsi, Pak. Permasalahan-permasalahan yang urgent di BMKG itu apa? Dan selama Bapak mengikuti pelatihan, stula dan lain sebagainya terkait dengan apa itu isu-isu yang ada di lingkungan sekarang ini, dan intinya itu nanti menjadi laporan kelas yang ikut mendorong peningkatan kinerja BMKG secara besarnya, Pak. Jadi dibedakan seperti itu. Kalau laporan individunya kan pasti cukup unit kerjanya Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kalau yang untuk kelompok besarnya, kelompok kelasnya ini untuk organisasi BMKG-nya gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya ini dipicu untuk memberikan ide apa sih yang bisa meningkatkan kinerjanya BMKG. Nah, ini ya kalau selain memberikan masukan, tentunya kan ada isu-isu yang perlu dikupaskan, Pak. Isu apa sih di BMKG ini yang selama ini ada dan perlu diselesaikan, kan gitu ya. Nah itu, Pak. Ya, mohon izin berarti kami ada 3 tugas nanti Bu ya dalam PKA ini secara pokok. Tugas individual aksi perubahan, kemudian tugas kelompok, dan satu lagi tugas besar BMKG secara umum Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Kalau tugas kelompok itu kan tiap ininya aja kan Pak, tiap mata pelatihan. Kalau tugas kelas itu di akhir Pak nanti Pak. Ya. Izin Ibu Puji. Ya, Mas Taufik. Mas Taufik dulu deh. Siapa ya? Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Puji, Pak Imbuh. Jadi tadi pembagian kelompok itu sudah spesifik Bu ya. Jadi kami dari kelompok 3, apakah nanti juga ikut di dalam stula di kelompok 1 yang mungkin kan ini kita melihat mencermati dari setiap tempat ini mana yang nanti kira-kira bisa disesuaikan dengan apa yang nanti akan kita aksi perubahan. Kalau saya lihat tadi kan sudah kelompok 1 apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa gitu kan. Apakah nanti memungkinkan gitu ya. Jadi kalau semuanya sama, semua berangkat ke semua gitu ya. Terus tapi kita bisa melihat gitu. Jadi kalau kelompok 3 hanya ada 1 saja, tapi sedangkan ada di dalam Google ataupun di DKI itu yang sesuai dengan apa yang nanti akan kita untuk aksi perubahannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya. Terima kasih Mas Taufik ya. Jadi sebenarnya itu tugas kelompok, tugas individu itu hanya di pointernya aja yang membedakan. Jadi kalau tugas kelompoknya itu yang seperti Mas Imbu sampaikan ya, profil instansi, organisasi dan unit satuan kerja penyelenggara untuk semua lokus, kemudian deskripsi kinerja organisasi pelayanan publiknya sesuai lokusnya itu seperti apa, kunci suksesnya, faktor kinerja organisasi pelayanan publiknya seperti apa, keberlangsungan dia mempunyai keunggulan ya, strategisnya itu seperti apa, dan itu berlangsung continuous gitu. Nah, inilah yang perlu kita amatin dan kita adopt ya. Dan manajemen kinerjanya seperti apa. Kemudian untuk lesson learn hasil studi lapangan. Kalau untuk individu itu lebih masalah kinerja pelayanan, kemudian strategi penyelesaiannya masalah tersebut. Nah, ini yang related dengan unit kerjanya Bapak Ibu semuanya. Itu menjadi rumusan lesson learn untuk mengadopsi dan adaptasi dalam pelaksanaan tugas jabatannya ini menjadi laporan individunya. Kalau laporan itu kan profil secara general pasti ada ya, laporan baik itu laporan kelompok maupun laporan individu. Profil kinerja pelayanannya juga.
analisisnya, yang itu akan mengerucut di unit kerjanya Bapak Ibu semuanya. Jadi related dengan di unit kerjanya Bapak Ibu itu menjadi laporan individunya. Mungkin itu Mas Taufik. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Ya, Mas. izin menambahkan Bu, maksudnya mungkin seperti ini Bu, nanti bukan berarti 3 lokus itu dikunjungi oleh satu lokus oleh satu kelompok, enggak. Nah, Jadi itu yang ya. itu tadi masih jadi Kan tetap semua ikut, Pak. semuanya sama ya. semuanya Semuanya ikut, bareng-bareng Pak. gitu, Ya. semua Ya, masuk Nanti semuanya Mas Opek bareng-bareng. milih Yukimed ke sana. Oh, online ya. tapi. Bukan, enggak, saya sih tadi menangkap dari Pak Nani ya, Pak Ernani ya, sama Mas Taufik, konsepnya itu sebenarnya tiga lokus itu benar-benar kita kunjungin semua. Ya. Dari setiap kelompok itu akan membuat satu tugas kelompok itu adalah terkait apa sih kelebihan dari kelebihannya, kekurangan, terus apa itu dari setiap lokus yang kita kunjungin. Itu harus setiap 3 kelompok. Kalau nggak salah seperti itu ya Mas Imbu ya. Betul. Benar ya? Nah, Betul. kemudian nanti itu tugas pribadi itu adalah nanti kalau bisa diambil yang kita kaitkan untuk aksi perubahan. Ya. Nah, itu yang saya tangkap tadi seperti itu. Jadi kira-kira dari 3 lokus ini kita akan belajar nih sebenarnya di UPT kita itu apa sih yang bisa kita ambil contoh dari ini. Nah, itu yang kita kembangkan untuk menjadi aksi perubahan. Itulah wujudnya nanti. Walaupun sebenarnya sudah ada beberapa teman-teman ini memiliki gambaran ya terkait aksi perubahan. Dan kemudian untuk aksi perubahan sih yang saya tangkap kemarin itu sebenarnya tetap memang kita di dalam satu kelompok. Tetapi mungkin topiknya itu nanti yang akan kita kaitkan dengan apa yang mau kita ambil terhadap aksi perubahan. Jadi jangan takut kalau nanti misalnya meteorologi, ya kita ambil ke meteorologinya. Apa yang kita ini kan, ya geofisika silakan di geofisikanya, tapi memang kita harus kaitkan terkait yang menjadi trending topik sekarang di BMKG. Misalnya yaitu 3 CCQ, clear, clean, and qualified. Kalau mau ngambil itu silahkan. Seperti itu kalau yang saya tangkap. Terima kasih Mas Ibu. Baik. Terima kasih Pak Omek. Baik. Tadi kan dari kelompok 1 tadi ya ketua kelas. Sekarang ketua kelas kelompok 2 mungkin mau menyampaikan? Ada hal-hal yang harus disampaikan mungkin. Kelompok 2 siapa ya ketua kelasnya? Ketua kelas, ketua kelompok. Pak Is. Tadi. Oh, Pak Is. Monggo Pak Is, monggo. Ya, artis kelompok 2 muncul. Pak Is, monggo Pak Is. Mas Aji, Mas, tolong Mas. Siapa? Ya. Mas Kurniaji ya. Kurniaji ya, Pak Kurniaji, monggo Pak. Saya wakil ketua aja Pak. Gini Pak, ya sebagai mantan dulu yang sudah ikut di PKP 2 tahun lalu bareng Pak Omek, sebetulnya tidak perlu dibawa beban Bapak Ibu terkait dengan setelah ini, karena sebetulnya laporannya sudah ada formatnya sendiri, nanti akan disampaikan oleh Pak Ibu dan Bu Puji terkait dengan laporan. Yang penting adalah bagi kita apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita adapt dari setiap lokus yang akan kita kunjungi nanti. Karena kita tidak sendiri, kita akan kerja bareng-bareng di situ, kita akan bahas setiap lokus yang akan kita kunjungi, dan setahu saya format laporan juga tidak jauh berbeda ya Pak Imbu ya. Dari bab 1 sampai bab 3 kayaknya sepertinya sama, cuma ada bab 3, 4, 5 yang mungkin agak berbeda terkait dengan orientasi dan juga fokus akan kita kembangkan terkait dengan apa yang kita adapt dari satu lokus itu. Mungkin itu kalau saya, jadi jangan terlalu dibawa pusing, karena kita sudah pusing dengan berbagai tugas yang kita sudah alami dari hari pertama ke sekarang Pak Ibu ya. Kita coba nanti selesaikan dulu deadline yang perlu kita selesaikan. Yang penting hari Senin nanti kita sudah siap dengan profil lokus stula yang akan kita kunjungi, lokasinya, strukturnya. Ya mungkin kalau lebih advance lagi yang sudah sampai membuat pertanyaan akan lebih baik lagi Pak Ibu. Mungkin itu yang saya Pak Ibu dan Bu Puji. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Kurniaji mewakili Pak Is tadi. Betul ya? Atau Pak Ketuanya Pak Kurniaji atau Pak Is? Kepala suku Pak. Saya gitu. Tenang Pak Kurniaji nanti yang mengerjakan tuh beres tuh.
Baik, mungkin dari anggotanya, anggota Pak Keni Haji, ada penyampaian dari kelompok 2 ya? Ada tambahan? Tidak ada? Cukup. Cukup. Baik, kelompok 3 siapa ketuanya? Kelompok 3. Mohon izin, kelompok 3 siapa ya? Pak Silakan. Topik. Oh, Pak Topik. Tadi berarti udah. Pak Topik udah pernah, Pak Topik? Siap. Halo, ya, udah pernah punya pengalaman sebelumnya? Pengalaman apa nih, Pak? Belum ini ya? Oh, PIM 4 ya? Ya, PKP dulu. PIM 4 2014 masih metode lama, Pak. Masih metode lama. Iya. Jadi kalau ini kami kan kebanyakan juga di kelompok 3 itu kan stasiun-stasiun kelas 3 dan juga 3 lah seperti itu ya. Terus diharapkan juga kan ini terkait pengelolaan lah kinerja sampai dengan pelayanan publik dan sebagainya. Itu mungkin nanti mungkin saran lah. Jadi kami jujur masih mengambang ya, mengambang apa yang perlu dilakukan gitu ya. Contoh kayak di saya aja di Budiarto ini dibilang pelayanan publik bukan gitu. Ini bukan bandara untuk komersil gitu ya. Memberikan informasi peringatan dini bukan, karena bukan koordinator NDF gitu ya. Tapi kalau stakeholder banyak di sini, tapi hanya sebatas untuk penerbangan untuk pesawat latih seperti itu. Nah, ini mungkin dari berbagai pengampuh kita tuh sudah banyak inputan untuk nanti aksi perubahan gitu ya. Memang tidak dianjurkan untuk lagi membuat suatu aplikasi. Aplikasi kan sudah di PIM 4 lah kemarin gitu ya. Jadi lebih ditugaskan untuk ke stakeholder pengelolaan kemanajerialan untuk pengelolaan anggaran lah, pengelolaan SDM dan sebagainya. Mungkin ya tadi maksud saya yang tadi ke Google ke semua itu mungkin nanti tolong kami diberikan pencerahan lah gitu ya untuk kami yang stasiun-stasiun yang kelas 3 untuk bisa mengelola secara komprehensif karena tupoksinya gitu ya, tupoksinya untuk dalam tanda kutip pelayanan ke masyarakat, pelayanan ke stakeholder dan juga bentuk peningkatan kinerja yang tidak hanya di dalam stasiun tapi juga secara lingkup lingkungan itu masih perlu ada kajian gitu ya. Jadi mudah-mudahan sih berharap ya antara sistem kinerja di DKI gitu ya, khususnya di unit tapi kalau di DKI pasti kan ke pelayanan gitu ya. Pelayanan. Kemudian juga di Google kan juga hampir sama lah manajemennya seperti apa sih yang sudah sekarang teknologinya manajemennya sudah sangat bagus lah. Kemudian tadi di apa tadi yang di luar negeri itu ya secara online. Itu mungkin yang bagi kami di kelompok 3 masih untuk walaupun ada beberapa yang sudah memfokuskan gitu ya, memfokuskan untuk aksi perubahan, tapi masih kurang untuk merangkul untuk pengelolaan secara manajerialnya seperti itu, Pak. Jadi mungkin masih nanti lebih ditekankan untuk bantuan lah pada saat nanti di field study-nya atau di studi lapangannya. Mungkin demikian Pak Imbu, Bu Puji. apa tuh? Bu Puji. Bu Puji. Ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini Ketua Kelompok 3. Sekalian kenalan ya Pak Taufik ya. Ya kita ketemu kemarin saya ngambil kelompok 1. Baik, ada Bu Puji juga nih. Bu Puji mohon izin kalau bisa cerita Bu terkait apa sih Bu? Ini terkait waktu Bu Puji PKA kemarin. Kemudian Bu Puji ini apa namanya pengalaman kemarin PKA. Kira-kira apa sih yang Bu Puji bisa dengar Bu? Ya. Ya, kira-kira bagaimana sih, apa sih Bu yang ditanyakan dari terkait dengan agenda PKA, agenda 2, agenda 3 ini, kemudian menjadi menjadi aksi perubahan yang apa tentang manajemen risiko ya Bu, kalau nggak salah ya?
waktu itu ya, aksi perubahan yang Ibu lakukan di Pusdiklat. Baik Bu, mungkin kita bisa mendengarkan sama-sama apa pengalamannya. Jadi Bagaimana sharing duluan ini, sharing apa? Sharing pada melalui berkenan nggak? Kalau nggak berkenan ya percuma kan? Mas Taufik. Berkenan, Bu. Berkenan sekali Ibu, berkenan sekali. Monggo, senang sekali. Baik, ini Berkenan. waktunya tinggal berapa menit lagi ya, singkat aja. Jadi intinya saya ini berbagi pengalaman benar karena saya benar-benar pengalaman dan pengalaman yang tidak waktu itu tidak ada solusinya gitu. Jadi waktu saya ikut PKA itu sebenarnya ya sudah malas-malas gitu kan. Pasti semua juga gitulah. Aduh, malas gitu kan. Ya udahlah, tapi waktu itu Pak Maman kan. Kemudian waktu masuk jadi peserta, ya sudah, saya sendiri belum punya gambaran apa-apa proyek perubahan saya apa ya. Dan itu kan online vakum waktu 2020 vakum ya, tidak ada PKA PKP dan istilah PKA PKP itu baru angkatan saya PKA PKP dan online full online. Kemudian 2022 juga full online dan baru Bapak Ibu semuanya ini angkatan pertama yang dilakukan secara blended learning dan luar biasa Bapak Ibu harus bersyukur bisa offline. Kalau dulu kami nuntut waktu zaman dulu itu penutupan harus offline karena banyak KUPT akhirnya KUPT-nya yang bayar masing-masing gitu ya. Bahkan yang nggak KUPT dibayarin gitu. Nah, untuk terkait dengan aksi perubahan itu saya belum punya gambaran sama sekali. Saya ikutin aja waktu pelajaran, waktu mata pelatihan per mata pelatihan. Cuman karena saya tadi pengalamannya sempit sekali, ya dari dari Klimat, kemudian dari pindah ke STMKG. Nah, waktu di STMKG saya diaudit dari BPKP. Dari 54 dosen, itu hanya satu yang tahu tentang manajemen risiko, yaitu di sini SPIP. Itu pun hanya permukaannya aja. Saya harus bagaimana ini gitu. Di Klimat dulu juga begitu, tapi skupnya kecil. Ini besar sekali. Terus nggak lama karena saya di sana hanya 2 tahun ya, terus pindah Pusdiklat. Dan ini kembali lagi permasalahan di sini SPIP-nya seperti apa. Dan saya melihat di situ kok belum ada pergerakan gitu ya. Nah, waktu kunjungan Stula ini, saya ada satu lokus yang dia manajemen risikonya sangat bagus sekali itu. Waktu itu mana ya Mas? Pemprov Semarang dan Puslitbang PLN-nya Bandung dan Telkom. Yaitu di Puslitbangnya Bandung PLN. Itu manajemen risikonya. Dari situ saya baru, ini bagus nih gitu kan. Jadi dia menjelaskan manajemen risikonya di lokus tersebut. Nah, itulah saya ambil. Jadi saya nyontoh gitu loh, nyontoh di situ seperti apa. Karena memang ini menjadi momok permasalahan yang saya bawa terus itu, tapi dari unit kerja unit pindah dari sini-sini nggak pernah saya menyelesaikan gitu. Belum pernah saya menyelesaikan itu sedemikian rupa. Nah, di agenda 3 itu kan ada manajemen risiko, ada mata pelatihan itu sendiri. Dari situlah saya mencoba untuk apa ya, mencoba lah intinya waktu itu udahlah coba gitu kan. Karena saya bingung juga kalau Bapak Ibu semuanya kan jelas ya unit kerjanya teknis gitu. Mas Taufik itu di penerbangan gitu ya, di Curug. Nah, ini kan penanganannya kan jelas. Kalau di Pusdiklat apa ini gitu kan? Kan nggak mungkin saya ngambil untuk ngolah data apa gitu. Maksudnya untuk di sisi bingung gitu. Oh, berarti di administrasinya selama ini apa nih? Walaupun itu banyak ini sebenarnya bukan ranah Pusdiklat gitu kan, manajemen risiko. Ini ranahnya inspektorat gitu kan. Tapi manajemen risiko saya membaca aturannya itu semua unit kerja harus wajib melaksanakan penilaian risiko hingga rencana tindak lanjutnya gitu kan. Itu sudah menjadi canangan program pemerintah. Artinya itu wajib dilakukan oleh setiap unit kerja. Nah, dari situlah saya melakukan apa ya rencana-rencana membuat roadmap lah, membuat timetable seperti apa dengan konsultasi pastinya. Dan ini tidak lepas saya harus ke BPKP gitu yang terkait ini. Gak apa-apa, intinya banyak dorongan, banyak support lah dari situ. Yang benar-benar orang ini sebenarnya masalah dokumen orang kan sudah ilfil ya kalau masalah dokumen gitu. Wah, dokumen ini, dokumen itu yang
yang enak itu kan itu membuat aplikasi apa yang memang wah kelihatan gitu ya, inovasi apa yang itu untuk mempercepat layanan publik, misalnya untuk memberikan informasi. Apalagi Bapak Ibu semua ini kan keterkaitan langsung dengan end user gitu ya, artinya untuk mendukung itu. Yang di pusat ini terutama saya ini apa gitu, yaitu permasalahan yang selama ini mungkin orang tidak ngeh atau tidak bentuk awareness-nya terhadap itu loh, budaya kultural terhadap manajemen risiko itu. Makanya saya ambil itu, walaupun sebenarnya juga sempat ini juga ya, sempat aduh selesai nggak ya gitu kan. Karena ini hal yang kalau saya melihat laporan dari semua tim dari awal sampai itu belum pernah yang melakukan itu gitu. Jadi ya sudah lah nggak apa-apa gitu. Saya coba membedah aja. Saya hanya cukup kecil, cukup bidang saya aja yang saya bedah untuk melakukan penilaian ini. Jadi ya alhamdulillah kemarin saya di spot Mas Imbuh juga terkait dengan ini. Kan kalau nggak ada Mas Imbuh dan Mas Dodo juga di sini sebagai tim sukses saya, tim efektif gitu ya, itu ya luar biasa. Karena ini hal yang baru dan sekarang juga membooming juga kan. Kemarin di Rakornas juga disebutin manajemen itu karena pasti unit kerja yang lain itu juga belum pernah melakukan. Walaupun sampai saat ini belum full kami melakukan untuk penilaian risikonya. Baru beberapa kegiatan yang ada di 3 bidang itu. Jadi tapi intinya membangun budaya itu yang jelas. Jadi bukan hasil dari aksi perubahannya itu, tapi kontinuitasnya dilakukannya perubahan-perubahan tersebut. Walaupun kecil skupnya itu kan menjadi jangka panjangnya, justru jangka panjang itulah yang menjadi impact-nya terasa di unit kerja. Mungkin seperti itu sih Mas Wimbo. Bukan banget, tapi betapa memang konsisten aja. Jadi kuncinya itu konsisten aja, jangan berpindah ke lain hati. Bahaya ya Mas Taufik ya. Itu kalau berpindah ke lain hati itu selain dosa. Tapi yang penting konsisten. Kalau sudah punya satu topik, karena kita kan bukan Mas Taufik loh ya, satu topik itu. Jadi itu kan kita tahu ya, permasalahan pasti Pak Litman juga tahu lah permasalahan di unit kerjanya apa. Itu yang dikelola aja gitu, kita unggulkan. Tapi itu koridor untuk PKA ini seperti apa itu yang harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Pastilah Bapak Ibu semuanya saya yakin pengalaman di PKP seperti apa, untuk manajerial seperti apa. Dan untuk format-format itu ya nanti kalau mau Mas Omek itu juga pengalamannya luar biasa. Nanti format itu ya pasti udah ada. Tinggal mengeksplornya. Pasti angkatan 7 ini lebih baik lah. Harus lebih baik. Tapi rata-rata kemarin masih angkatan PKA 5 yang terbaik dibanding PKA 6. Air Ini laut, angkatan 7 air harus laut lebih asin baik. sendiri, Bu. Ya. Air laut asin sendiri. Oke, begitu mungkin nanti kalau mau lebih apa yang perlu dipertanyakan boleh lewat Mas Imbuh. Makasih Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Bu Puji. Alhamdulillah ini fasilitatornya kebetulan pelaku sejarahnya. Ya Bapak Ibu, untuk sesi pertama ini sebelum Jumat sudah selesai. Tadi kita untuk persiapan sholat Jumat sudah waktunya, jadi kita lanjutkan nanti 1:30 ya Bu Puji ya. Pak Dodo, kita lanjutkan 1:30 sampai jam berapa tadi? Jam 2:45. Ya, kami kembalikan ke panitia, ke Pak Dodo. Silakan Pak Dodo. Baik, terima kasih Pak Ibu dan Ibu Puji. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah selesai di sesi pertama. Kedengaran ya Pak Ibu ya, Bu Puji ya. Siap. Nah, di sesi pertama ini sudah selesai sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan nanti akan dimulai pukul 13.45 atau 13.30 Pak Ibu. 13.30 ya Bu Puji ya. Bu Puji deh yang 13.45 Pak. Belum gitu. makan. Oh, iya. Gimana Bu Puji? Mas Dodo izin sebelumnya. Mas Dodo izin panitia. Mungkin Kayaknya itu kalau jadi murid itu harus nurut ya.
Walaupun dia KUPT, Tetap ini jadi permohonan Mas Taufik kita ini kan 1345 kalau boleh. Tapi berarti kita mundur lagi menjadi 1435 nantinya selesainya. Ya, Pak Nggak Ketua. apa-apa. Oke Maaf, ya. Pak Omek. Terima kasih. Oke, Ketua. baik. Jadi Terima kasih, pukul Pak Ketua. 13.45 ya Bapak Ibu sekalian kita masuk ke sesi yang kedua. Siap, Pak Dodo. Baik, terima kasih Bu Puji dan Pak Imbu dan nanti Izin Bu Puji dan ya. Pak Ibu. Material tolong di-share Pak. Kami tadi ketinggalan mengikuti. Jadi Sudah ada di LMS, Bu? Tugasnya. Bu, sudah ada di lemes, Bu. Di lemes. Ya, Tapi nanti Saya izin ya, Mas Ibu ya. persiapan Ya, Jumatan. monggo. Ya, monggo. Bu Puji Silakan. nanti izin Baik. ya. Karena Terima nanti kasih. ada penandatanganan kontrak. Terima kasih Bu Puji dan Pak Imbu ya. Nanti Mas lanjut Ibu lagi jam nanti ada penandatangan 13.45. kontrak. Izin Pak Widodo. Ya, monggo Pak. Izin Pak Wid. Ya. Mas Imbu nanti saya izin off cam ya, karena nanti ada penandatangan kontrak tahap kedua gedungnya Ranai ya, Mas Imbu ya. Nanti Baik, jam baik, Pak. Baik, Pak. 13.30 ya. Izin. Ya, yang penting hadir digital aja. Oke, siap, siap. Terima kasih loh. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Udah Monggo, selesai nih ya? silakan. Iya. Nanti nyambung nanti nyambung Mas lagi Imbu, loh. Bu Ingat-ingat nanti Puji. nyambung lagi. Mas Ya, Mas Ivan. Dodo, Oke. tolong dong fotonya jangan begitu. Kami takut diliatin mulu kami. Izin Pak Wid. Biarinlah takut. Pak Widodo, mohon izin Ini. sebentar. Monggo. Kami mau menanyakan terkait tugas titipan yang disampaikan oleh Pak Adit. Heeh. Kelompok kami yang saya mungkin ini berlaku